Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oki Praminto. Saya CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Lahat. Ini adalah tugas CGP 1.1.A dan titik 6. Demonstrasi kontekstual. Hai Pak Amir, kenapa kamu bengong? Kayak orang lagi mikirin banyak hutang. Iya nih Pak Oki, aku lagi bingung kenapa anak-anakku nilainya banyak yang jauh di bawah KKM. Ah, begitu ya. Aku pikir Pak Amir bingung lagi mikirin hutang. Oh, saya ini nggak punya hutang Pak Oki. Jadi bagaimana solusinya? Jangan kebanyakan bercanda dong. Pak Amir mau tahu aja apa mau tahu pakai banget? Masih aja bercanda. Iya deh, aku mau tahu banget. Oke deh, jelasin ya. Pertama, pahami dulu konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menjadi filosofi pendidikan. Emangnya ada ya Pak Oki? Hehehe, ada dong. Masa Pak Amir nggak tahu? Dengerin ya. Konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Hal positif yang bisa diterapkan di kelas atau di sekolah sesuai dengan budaya Jawa. Seperti tokoh Banyumas yaitu Semar dan Bawor yang sifatnya suka momol, tidak boleh sombong, memperhatikan akhlak dan tata krama kepada orang tua. Terus, apa hubungannya dengan yang aku katakan tadi, Pak Oki? Hehehe, aku kan belum selesai ngomongnya, Pak Amir. Nah, selain itu, filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pengembangan budi pekerti, olah cipta, olah karya, olah rasa, dan olahraga. Prinsip kepemimpinan sebagai seorang guru menurut Ki Hajar Dewantara adalah 1. Ingarso Suntulodo, yang artinya guru sebagai suri tauladan. Sistem pendidikan yang dilakukan yaitu menggunakan sistem AMO atau metode, yang artinya guru itu menjaga, membina, dan mendidik anak-anak dengan kasih sayang. Tripusat pendidikan yaitu mereka yang mewarnai peserta didik. Siapa saja mereka? Yang pertama itu keluarga, kemudian yang kedua sekolah, yang ketiga masyarakat. Nah, asas-asas dalam pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ada 5. 1. Asas kemerdekaan. 2. Asas kodrat. Yang ketiga, asas kebudayaan. Yang keempat, azas kebangsaan, dan yang kelima, azas kemanusiaan. Apa masih ada lagi, Pak Oki? Oke. Nah,
Masih banyak sekali ya Pak Amir. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik itu seperti petani atau tukang kebun. Nah, anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai, ditanam oleh Pak Tani atau Bapak tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik atau kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Apa masih ada lagi, Pak Amir? Ya, oke. Di mana hubungannya? Sekarang, mari kita berpijak pada filosofi Ki Hajar Dewantara yang baru saja saya jelaskan tadi. Sudahkah kita menerapkannya? Jawab dalam hati saja ya Pak Amir. Nah, kalau sudah, baru kita masuk ke pembelajaran. Sudahkah Pak Amir menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik? Sudahkah Pak Amir menyediakan alat peraga dan media pembelajaran yang menyenangkan? Kalau semuanya sudah diterapkan, saya yakin peserta didik akan termotivasi untuk belajar dan meningkatnya nilai peserta didik. Gimana Pak Amir? Apa hubungannya dengan yang saya tanyakan tadi? Ya, sangat banyak sekali hubungannya. Kalau di Kabupaten Lahat, terkenal dengan petata petiti, seperti Nailo Empong Gitunggal, yang artinya gunakanlah kesempatan yang ada dengan berbagi dan saling mengasihi. Ada lagi, dek pacak ngiloi, jangan merusak jadilah. Yang artinya, ketika kita tidak mampu membangun, maka kita diwajibkan untuk menjaganya dan jangan merusak. Selain petata petiti itu, kesenian budaya lokal lainnya seperti tari rai yang syairnya bisa diubah untuk menjelaskan kebaikan-kebaikan dalam hidup di lingkungan sekolah. Lagu-lagu daerah yang isinya seruan kebaikan seperti Masang Nomor, karya Armadi Raga, yang isinya himbauan agar kita dan siswa tidak berjudi. Nah, sekarang bagaimana kita mengimplementasikannya ke dalam kelas atau sekolah? Yang pertama, membuat petata petiti pada pojok baca yang ada di kelas kita. Yang kedua, kegiatan literasi kelas dengan membaca petata petiti itu. Kadang siswa itu banyak yang sudah hafal dengan petata petiti itu. Yang ketiga, membuat slogan dan spanduk di sekolah yang bisa kita tempel di dinding, kita tempel di pagar, dan lain sebagainya. Yang keempat, mengisi pembelajaran muatan lokal daerah dengan seni tari daerah lokal. Yang kelima, mengadakan lomba pentas seni daerah. Kita bisa mengisinya dengan kegiatan menari, bisa lomba juga dengan paduan suara atau menyanyi lagu-lagu daerah sebagai bentuk bahwa budaya lokal itu sangat menarik dan indah. Yang keenam, menyerukan tentang kebaikan bersama antar sesama guru dan siswa
dengan siswa atau dengan lingkungan sekolah di sekitar kita. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Tinggal sekolah dan guru itu harus cerdas memilih dan memilah mana yang baik serta mana yang buruk untuk peserta didik dan sekolahnya. Sekarang saya jadi mengerti Pak Oki. Terima kasih atas penjelasannya. Ada Pak Fikri. Dari mana saja Pak? Iya Pak Amir, barusan saya dari kelas. Tahu nggak Pak Amir, kalau Pak Oki ini pintar bernyanyi loh dan membaca puisi. Ayo, gimana kalau Pak Oki ini kita suruh nyanyi sama baca puisi? Kalian berdua ini enak saja nyuruh saya nyanyi, tapi nggak nyawer. Oke deh, demi kalian, aku mau nyanyi lagu daerah Lahat ya. Juga baca puisi nanti. Tapi puisi dulu, oke? Inginku. Buah karya Oki Praminto. Aku bukanlah pahlawan menumpahkan darah di medan perang, bermain dengan pedang dan bambu runcing. Aku bukanlah raja di kerajaan, bermahkotakan emas, duduk di singgasana. Aku adalah pendidik. Segudang keinginan dan harap mendidik mereka, menuntun mereka, memotivasi dan mencerdaskan mereka. Aku adalah pendidik. Segudang angan kugantungkan, sebercap harap kusimpan di hatiku. Inginku kau yang terindah, harapku kau yang utama. Wahai sang pelopor pendidikan, banyak ilmu yang kau wariskan, banyak karya yang telah kau ciptakan. Aku penerusmu. Kami menghamba atas ilmumu. Ki Hajar, filosofimu menjadi penuntunku, trilogimu menjadi panduanku, pancadarmamu menjadi arahku. Kujadikan muridku berkarakter, kujadikan diriku dalam keadaan untuk motivator. Aku ingin memanusiakan manusia. Ki Hajar, kau pelopor pendidikan. Cita-citamu begitu tulus untuk kami generasi penerusmu. Inginku jadi inginmu. Hehehehe, sudah ya. Terima kasih. Bersama Oki Praminto, CGP Angkatan 7, Kabupaten Lahat. Bye-bye.